my fingers like you wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Wait a minute. Who are you? About to catch another fight. Talk about 'em, make 'em wanna fight. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Saya Nia Ramadhani dari 10 TKJ 7. Saya Yuga Ramadhani dari 10 TKJ 7. Saya Yogiano Putri Ananda dari 10 TKJ 7. Nama saya Wira Alfihan dari 10 TKJ 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai karyawan dari toko King Tech yang berlokasi di PTC lantai LG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan Kak Putri selaku karyawan dari toko King Tech. Posisi apa yang didapat di pekerjaan ini? Posisi yang saya dapatkan di sini sebenarnya serabutan, tapi lebih ke penanggung jawab toko. Tugas apa yang dikerjakan di posisi itu? Tugasnya banyak. Penanggung jawab toko yang bertanggung jawab atas toko dari segala kesalahan pegawai yang lain, dari segala kesalahan sendiri maupun segala kesalahan atasan, itu semua ditanggung oleh penanggung jawab toko. Dan segala kesalahan dalam segi pekerjaan itu juga saya yang menanggung kesalahan tersebut. Mungkin ya, tugas pekerjaan seperti mempekerjakan IT problem di sini yang dikeluhkan oleh customer seperti itu juga menjadi tugas saya. Kendala yang didapat saat melaksanakan tugas itu? Kendalanya banyak, tapi yang lebih sering kita temui yaitu kendala waktu, di mana kita memberikan waktu ke customer, estimasi waktu lah ya sebutannya, itu kadang kita tidak cukup. Nah, itu kendala yang sering terjadi di kami. Itu. Pertanyaan selanjutnya bakal dilanjutkan sama. Oke. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh teman saya. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Mengatasi kendala waktu ya. Mengatasi kendala waktu ya mencari solusi terbaik. Bagaimana kita mencari waktu yang efisien untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Jika dalam solusi tersebut ternyata hasilnya adalah membutuhkan waktu yang lebih, maka kita akan menghubungi customer tersebut untuk memperpanjang waktu penyelesaian. Itu solusinya. Bagaimana cara kakak menyelesaikan diri di tempat kerja? Menyesuaikan dirinya gampang, supel contohnya. Percaya diri dan mendekatkan diri kepada teman-teman yang di tempat kerja. Banyak bicara juga sebuah penyesuaian diri yang cukup cepat ya. Saya akan mengajukan pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang mendorong kakak hingga memilih pekerjaan ini? Yang mendorong adalah uang ya. Manusia-manusia zaman sekarang itu memerlukan uang, dan kenapa di bidang ini ya sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada saya, yaitu ada pada dunia IT, dan ya itu sih minat dan bakat yang mendorong mungkin ya, tapi lebih besar uang sih. Oke, lanjut. Kebanggaan apa yang dirasakan kakak pada jabatan atau posisi yang didapat? Kebanggaan, gak ada bangganya, tapi mungkin feeling aja ya, rasa aja yang bisa membuat nyaman di posisi ini. Itu ya karena enjoy mempekerjakan semuanya dan tidak terlalu dibawa pikiran, itu membuat feeling semakin di sini tuh nyaman.
untuk bangga itu sebenarnya tidak ada kebanggaan pada diri sendiri. Kalau bangga mungkin udah happy lah ya, tapi nyaman itu adalah nomor satu di hidup saya. Tuh. Kualifikasi apa yang diperlukan untuk mendapatkan posisi tersebut? Kualifikasi di jabatan ini, kualifikasinya jujur dan mau belajar, itu aja yang di sini, tidak perlu kualifikasi yang lain. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya mau melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Prospek kerja yang direncanakan seperti apa? Yang ada jenjang karirnya. Di sini kan nggak ada jenjang karir ya. Ya semoga next bisa mendapatkan pekerjaan yang ada jenjang karirnya. Berapa kapasitas karyawan yang ada? 2 sampai 4 orang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan River of Life anggota kelompok saya. Yang pertama, Nia. Nia memulai pendidikan dasar di MI Al Khairiyah, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS Hasyim Asy'ari, dan kemudian sekolah menengah kejuruan di SMK Dharma Bahari Surabaya. Selain itu, Nia juga bercita-cita sebagai seorang dokter. 2. Wila memulai pendidikan dasar di SDN Balongsari, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 47 Surabaya, dan kemudian sekolah menengah kejuruan di SMK Dharma Bahari Surabaya. Selain itu, Wila juga bercita-cita sebagai seorang desainer. Ketiga, Nanda memulai pendidikan dasar di MI Miftahur Rahman, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS Negeri 4 Surabaya, dan kemudian sekolah menengah kejuruan di SMK Dharma Bahari Surabaya. Ia juga bercita-cita sebagai seorang polwan. 4. Yuka memulai pendidikan dasar di SDN Tandes Kidul 1, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 50 Surabaya, dan kemudian sekolah menengah kejuruan di SMK Dharma Bahari Surabaya. Selain itu, Yuka juga bercita-cita sebagai seorang pengusaha. Pertama, mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk wawancara. Kedua, membuat jadwal, menentukan jadwal kepada pihak perusahaan yang terkait. Ketiga, menuju lokasi. Setelah menginformasikan jadwal, kita menghampiri tempat wawancara yang sudah ditentukan. Keempat, melakukan wawancara. Kelompok kami melakukan wawancara dengan salah satu karyawan. Kelima, laporan. Setelah selesai wawancara, kelompok kami membuat laporan tentang wawancara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.